Buku ini mengajarkan kita arti kebersamaan sesaat, lalu yang bertemu akan berpisah dan tidak ada yang abadi di hidup ini seperti hubungan mereka berdua. Halo teman-teman gue Pedia, kembali lagi bersama saya Anggun Diva yang akan menjadi host di acara ini. Dewasa, satu kata penuh banyak arti. Ketika kita harus berjuang melawan ganasnya pertandingan di dunia ini, yaitu dunia pekerjaan, di mana jika kita tidak bersaing, maka kita akan tumbang begitu saja. Segala macam rintangan kita lewati, mau dari kisah percintaan, kisah hidup, dan kisah lainnya. Akankah cinta dapat merubah segalanya? Yang awalnya tak memiliki keberanian, akhirnya berubah menjadi yang terbaik. Semua terangkum di dalam buku yang berjudul From My Youth. Buku ini ditulis oleh Story WD, lahir di Sumedang dengan umur 20 tahun. Dia adalah mahasiswa jurusan manajemen. Arti dari judul buku ini yaitu From My Youth, yang berarti masa mudaku. Semua kisah ini bermula saat seorang anak muda yang beranjak dewasa. Kisahnya tidak luput dari permasalahan yang dihadapi, termasuk solusi menjalin kehidupan yang belum pernah dibayangkan sebelumnya. Buku ini memiliki 25 chapter, dan chapternya yaitu Dia Kembali, Ending, Pulang, Five Musik, Nanti Sakit, Bayang-bayangnya saja, Di Balik Insiden, Hidup Terus Berjalan, Batal Liburan, Baru Saja, Museum Date, Kasihan, Adik, Merepotkan, Pecel Lele, Parkiran, Pulang, My Home, We're Done, Ex Future, Lost My Best Friend, Life is Full of Sudden Goodbye, Kilas Balik, After We Meet, Time Flies So Fast. Seorang gadis yang hidup di tengah keluarga yang sempurna serba ada, dengan banyak peraturan yang membuatnya selalu dibatasi dalam segala pergerakannya. Banyak keinginan yang ia lewatkan demi menuruti peraturan yang telah ditetapkan. Satu persatu mimpinya hilang karena larangan yang selalu ia turuti. Sampai pada akhirnya ia mempunyai keberanian untuk memperjuangkan keinginannya. Dia bertemu dengan seorang pria yang sama-sama dari keluarga dengan latar belakang sempurna, dengan sifat yang selama ini tidak pernah ia temukan di orang lain. Gadis ini bernama Gabriela Ananda. Dia merasa menemukan dirinya yang lain di sosok pria yang dijadikan sebagai cinta pertamanya. Mereka bertemu di sebuah kelas yang sama. Kisah mereka berjalan seperti kisah cinta remaja pada umumnya. Karena di sini posisi Gabriela adalah menjadi tokoh yang mengalami cinta bertepuk sebelah tangan, rasanya sulit sekali dilirik oleh pria lain. Pria itu bernama Daniel Atmaraja, seorang anak dari pengusaha hotel. Dia satu-satunya anak yang nantinya akan memimpin perusahaan keluarga Atma Group. Memang sekilas kehidupan mereka ini terlihat sempurna ya teman-teman, dengan harta melimpah, bahkan terlihat tidak hidup seperti kebanyakan orang. Namun kenyataannya hidup mereka sama saja. Daniel hampir hidup dengan kedua orang tua yang berpisah. Kemudian Gabriela jarang sekali menemukan waktu yang tepat untuk sekedar berbincang santai bersama orang tuanya. Mereka hanya memiliki diri sendiri untuk menopang beban yang telah dilalui dan yang akan tiba. Keduanya sempat bersama di saat acara pelepasan siswa kelas 11, tetapi terpisah begitu saja karena kejadian malam itu menyakitkan bagi Bella. Ia tertabrak mobil yang melaju saat hendak menyelamatkan diri dari orang jahat. Setelah kejadian itu, Bella dan Daniel benar-benar menghilang. Keduanya bersekolah di tempat yang jauh dari Jakarta. Namun saat kelas 12,
SMA mereka berdua pindah ke sekolah yang sama dan disinilah kisah cinta mereka dimulai. Keduanya masih sama-sama penasaran karena tidak pernah bertemu selama beberapa tahun, tetapi karena rasa gengsi yang dimiliki Bella membuatnya tidak ingin lagi untuk berurusan dengan Daniel. Namun yang terjadi adalah keduanya terlibat dalam kepahitan dengan bidang yang sama. Pada akhirnya harus saling berhubungan lagi meskipun sebatas profesional. Keduanya berhasil menjalin hubungan saat acara liburan berlangsung. Namun di balik hubungan itu ternyata ada sahabatnya yang mendorong Daniel untuk segera mengungkapkan perasaan. Ada banyak rasa takut dan keraguan diri di dalam hubungan mereka karena tidak ada kesiapan di antaranya yang mengharuskan untuk bisa saling terbuka. Bahkan hubungan ini saja selalu ditutup-tutupi oleh Bella. Kesibukan mempersiapkan perkuliahan membuat hubungan keduanya menjadi renggang karena kedatangan orang baru dan juga banyak rasa ragu lebih besar daripada sebelumnya. Sehingga akhirnya Bella memutuskan untuk menghentikan hubungan mereka. Setelah beberapa bulan hubungannya terpisahkan oleh jarak waktu dan tempat, Daniel merasa menyesal semua perbuatan yang pernah ia lakukan kepada Bella karena kesibukannya. Beberapa minggu berlalu, perasaan sakit masih saja menyelimuti keduanya. Antara rasa rindu dan rasa penyesalan menjadi satu. Saat ini, Bella kehilangan sahabatnya yang bernama Indah. Dia adalah sahabat Bella satu-satunya yang sudah bersama sejak kecil. Cita-cita yang ingin diraih Indah adalah menjadi seorang dokter dan perjalanannya harus terhenti di tengah-tengah semester. Sedangkan Bella menjadi merasa lebih sendirian lagi semenjak Indah meninggal. Berakhirnya hubungan Bella dan Daniel membuat Bella bertekad untuk belajar bisnis sama seperti Daniel yang mempelajari dunia bisnis meskipun dunia itu bukan ranah yang ingin gelutinya, tetapi rasa penasaran yang tinggi membuatnya ingin melakukan itu sehingga kedua orang tuanya merasa senang karena inilah keinginan mereka sejak awal. Keadaan semakin membuat Bella merasa sendirian. Di tengah masa-masa remaja yang beranjak dewasa, dimulai dari kehilangan Daniel, Indah teman-teman SMA-nya, dan kini Alzar yang berusaha menjadi sahabatnya harus Bella jauhi karena harus menjaga perasaan orang lain. Namun, kesendirian yang ia miliki membuatnya merasa harus berusaha lebih keras untuk mewujudkan satu persatu mimpinya. Usaha keras tak pernah luput dari rasa mengeluh sehingga ia bisa mendapatkan semuanya dengan usaha sendiri dan selalu berusaha untuk mencintai dirinya sendiri lebih daripada menunggu orang lain untuk mencintainya. Awal kisah cerita bermula ketika seorang wanita yang bernama Bella bersama pria bernama Daniel yang misterius orangnya. Bella sangat mengaguminya sehingga terus menempel dengan si Daniel. Akhirnya mereka berhasil berfoto bersama. Daniel sosok yang misterius, namun perhatian atau acts of service sehingga Bella semakin jatuh cinta dengannya. Kisah mereka tidak berjalan baik sehingga orang mengatakan kalau mereka berdua adalah pasangan yang rumit atau the complicated couple. Hingga mereka berdua tidak pernah mengucapkan saling cinta, hanya saja dipendam begitu dalam. Bella berasa kalau Daniel tidak menyukainya, dan dia hanya menjadi pengagum rahasia. Sampai-sampai satu masa, ia merasa cemburu dengan Naila karena terlalu dekat mereka berbicara bersama. Datanglah suatu saat di mana Daniel berpacaran dengan sosok Bella, namun hubungannya tidak begitu bahagia. Bisa dibilang sangatlah absurd. Karena Daniel adalah anak seorang pengusaha hotel, dia adalah satu-satunya anak yang akan menjadi penerus tahta di keluarganya. Tiba-tiba, Daniel dan Bella putus. Mereka tidak mengerti dengan hubungan yang mereka jalani, pertemuan demi pertemuan mereka arungi, namun sepertinya sama saja
tidak ada kejelasan di dalamnya. Momen di mana Bella mengingatkan kisah cintanya bersama Daniel melalui pelajaran matematika yang saat ini ia pelajari, mereka berdua berpisah dan pertemuan terakhirnya terkesan sangat buruk. Namun, akankah mereka berdua kembali bersama? Nah, itu dia cerita cinta antara Daniel dan Bella. Sekian, itu sekilas cerita dari buku From My Heart. Buku ini mengajarkan kita arti kebersamaan sesaat. Lalu yang bertemu akan berpisah dan tidak ada yang abadi di hidup ini seperti hubungan mereka berdua. Gaya bahasa sangat menarik sehingga sangat layak untuk dibaca bagi para pecinta genre romantis. Alurnya maju, penilaiannya buku ini merasa seperti berjalan di satu sisi dari sisi Bella dan patut diacungi jempol untuk membacanya. Kesimpulan dari buku ini menceritakan tentang seorang gadis muda yang memiliki tujuan namun secara langsung selalu ditentang sampai pada akhirnya dia menemukan dirinya sendiri dan mampu menyampaikan keinginannya bahwa yang ia pilih tidak akan menghancurkan hidupnya. Segala hal sudah ia pertimbangkan, semua orang di sekitarnya hanya perlu mendukung apa yang dia lakukan. Bagi kalian yang masih penasaran dengan buku ini, yaitu kalian bisa langsung ke website www.guepedia.com ya teman-teman, atau link di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya supaya kamu gak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya.